Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan Fatoni. Saya dari Jawa Timur. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tahayyul, bid'ah, dan hurafat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang arti tahayyul. Menurut bahasa Indonesia, tahayyul artinya sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan nas, bulan yang penuh kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayyul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah SAW pernah berdebat dengan orang Baduy. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayyul. Sabda Nabi SAW. Baduy berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit? Nabi menjawab, lalu siapa yang menulari unta pertama? Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar. Ada penularan penyakit tiarah yaitu merasa bernasib sial atau beramal nasib buruk karena melihat burung binatang lainnya. Hama masuknya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan Muharram. Terus Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan sejenis. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik, bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulai seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa atau bid'ah pertama adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah SAW atau sahabatnya kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. 2. Pembaharuan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nomor 3. Kebohongan dusta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diadakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana pengertian secara bahasa dalam pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama, ibadah mahdah yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW disebut bid'ah. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari An-Nasa'i. Barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini, agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah, syariat adalah sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh
Muhammad SAW menyembunyikan risalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Selanjutnya pengertian hurufat. Sumber hurufat ejaan lama. Hurufat adalah dinamisme atau animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Hurufat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkataan dusta, atau semua cerita rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran pantangan adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Hurufat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang saleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus, jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.